Yang kita harapkan dari Mas Ganjar, ekspektasi kita kan ke Mas Ganjar ketika kita calonkan, kita berharap beliau ada gagasan tawaran buat bangsa ini ke depan, Indonesia ke depan lah ya. Nah ternyata dalam rentan 2 tahun ini kita tidak menemukan itu. Pertama itu, kedua tidak ada keberanian sedikit pun yang dilakukan oleh Ganjar terhadap penyampaian-penyampaian yang kiranya bisa diterima oleh publik. Meyakinkan aja dia nggak bisa. Meyakinkan kita sebagai pendukungnya, rakyatnya, atau siapapun. Dan itu kita tidak temui di Mas Ganjar. Buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Tapi kan kalau di media sosial, ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu. Maksudnya beberapa platform beliau kan ini... Nah, saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, Abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong dan angkuh. Sombongnya karena? Yang pokoknya lihatnya nanti. Bang, izin dong, setelah tidak jadi dukung Ganjar sekarang ini, 2024 nanti akan dukung siapa? Ada Prabowo? Ya bisa mendukung Mbak Puan, bisa dukung Pak Prabowo, bisa juga dukung Mas Anies. Nanti kita akan rumuskan sama-sama arah dukungannya. Jokowi ya Bang. Ya. Nah, kalau misalkan nanti Pak Jokowi mendukung salah satu, apakah akan mengikuti atau seperti ya kita apa? akan mengikuti lah perintah Presiden. Tapi kalau Mas Ganjar kayak berat sih, minta maaf, saya sujud lah minta maaf itu Pak Presiden, saya minta maaf, saya kayak nggak mungkin dukung Mas Ganjar. Nah, clear ya. Jadi kalimat terakhir menarik tuh, disebutkan bahwa Emmanuel Ebenezer bilang saya ya akan manut lah apa yang akan diarahkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau Ganjar enggak lah ya. Jadi walaupun diminta mendukung Ganjar nanti suatu saat Pak Jokowi misalkan menyampaikan itu, Emmanuel tetap akan menolak. Tapi kalau disuruh dukung Prabowo, manut katanya. Disuruh dukung Anies, manut. Apalagi disuruh dukung Puan barangkali ya, karena sama-sama PDIP. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Emmanuel sebegitu geramnya ya, sampai menyebut sombong, angkuh, pencitraan saja gitu. Lebih cocok jadi presiden YouTube. Dia tidak sesuai dengan yang realitas sebenarnya. Jadi apa yang dicitrakan Ganjar Pranowo di TikTok, di YouTube itu sangat jauh berkebalikan dengan apa yang terjadi pada seorang Ganjar yang sebenarnya. Ini juga menjadi sebuah pengakuan yang barangkali bisa dikatakan, kalau tadi Emmanuel bilang ya janganlah sampai suka berbohong begitu. Artinya kan memang Ganjar sering berbohong menurut versinya Noel ya, walaupun tidak disampaikan secara eksplisit. Tapi saya yakin ini adalah kejujuran yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Gimana sih, bingung? Tadi bilang nggak jujur, sekarang jujur. Ya ada tayangannya ini. Pengakuan Ganjar Pranowo mengenai kelemahan dia memimpin Jawa Tengah, dan berharap katanya sampai di ujungnya itu nggak usah dipilih lagi lah katanya. Ya mungkin nggak usah dipilih lagi sebagai gubernur Jawa Tengah ya, karena sudah 2 periode kan, masa mau 3 periode. Atau ini video yang lama sekali ketika Ganjar masih periode 1 yang akhirnya juga naik menjadi periode kedua. Kita lihat videonya ya. Ada kelemahan nggak? Saya? Iya, karena Banyak, Mas. belum kelihatan dari tadi. Wow. Kurang cermat aja mengamati. Masa jadi birokrat nggak hebat Pak Tamat kok. Meskipun kemiskinan turun nggak signifikan. Sampai saya marah-marah, gimana seperti ini? Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Izinkan saya tidak mencalonkan lagi. Kalau parameter keberhasilannya adalah tidak naik secara signifikannya tingkat kesejahteraan dari orang-orang miskin. Ya memang itu. Saya kira memang itu yang kita harapkan dari Indonesia hari ini, adalah bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita tayangkan aja lah ya. Kalau begitu Bang Noel, kan Anda udah mendukung sejak awal, dan itu bukan pada saat, kalau kita menghitung ketika deklarasi GP Mania, itu kan sebelumnya deklarasi pun Anda sudah pasti berkomunikasi
dan sempat meyakini Ganjar Pranowo nih yang akan saya dukung. Nah, sampai hari ini, sejak waktu itu sampai hari ini, itu nggak pernah Anda bisa berkomunikasi sedikit, memberikan sedikit perubahan. Kan itu yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin. Orang-orang yang berani bersuara, memberikan masukan berbeda, sehingga calon yang dipimpin itu makin lengkap. Nggak mundur, kalau menurut saya. Gini, saya yakin Burhan ini punya jaringan lah di Jawa Tengah. Ya. Emangnya Ganjar mau diajak diskusi? Emangnya Ganjar mau mendengar omongan orang? Kalau dari sekelas Anda, Mas Burhan, masa enggak? Enggak mau. Terdiam. Halo, Bang Noel atau Mas Burhan? Itu yang pernah disampaikan siapa ya waktu itu ya? Kemelinti. Si Trimet ya. Ya itu karakternya Ganjar. Tapi itu kan kritik ya, kita kritik karakter Ganjar yang sok ngajarin, angku, sombong, kayak gitu, yang nggak mau dengar orang, merasa pintar sendiri. Sebetulnya Ganjar tunjukin bahwa dia bukan tipikal yang begitu, apalagi dia seorang politisi, calon pemimpin. Pemimpin terus bisa mampu mendengar. Tidak apalagi nih. Salah satu yang saya kritik juga, Ganjar tidak punya loyalitas. Pemimpin harus punya loyalitas, dan loyalitas itu dua arah, tidak dengan satu arah. Jangan juga kita berharap kita loyal ke dia tidak punya loyalitas ke kita. Sama hal ini pernah terjadi ketika Eko Kun tadi menghina, itu Ganjaris ya, Ketua Umum Ganjar dulu menghina istri seorang ulama NU, yang akhirnya membuat kawan-kawan Nahdliyin marah dan kecewa. Pernyataan Ganjar apa? Saya nggak kenal tuh dengan Eko Kun tadi, padahal banyak setiap acara foto Ganjar dengan Eko Kun tadi. Kalau saya bilang Ganjar ternyata pembohong, kan kasihan. Itu merusak citranya Ganjar sebagai pemimpin, gitu loh. Ya begini-gini lah. Yang maksud saya gini, ini era industri digital, era digitalisasi ini jangan berbohong, karena jejak digital itu nggak bisa dibohongin, gitu loh Bayu. Nah, kita lihat di sini, ini luar biasa ini ya, bahwa apa yang disampaikan Noel, kita bisa menangkap bahwa dia sebetulnya sudah berupaya untuk berdiskusi, berkomunikasi, memberikan masukan, memberikan pendapat kepada Ganjar Pranowo, tapi ya itu tadi disebutnya angkuh, sombong, nggak bisa jangankan bukan sekedar nggak bisa dikasih tahu, mungkin untuk bertemu saja susah gitu. Mungkin ya, karena saya pernah mencari kemarin ya di Google. Kan kalau Immanuel Ebenezer Jokowi, wah itu banyak tuh foto bareng berdua. Pas saya coba Immanuel Ebenezer Ganjar Pranowo, nggak ada. Padahal usia relawannya udah lebih dari 1 tahun ini ya, dideklarasikan dari awal. Tapi nggak ada itu foto barengnya. Jadi barangkali memang kesulitan juga, bahkan jangankan untuk berdiskusi, memberikan masukan, untuk ketemu saja sulit. Minta ampun, mungkin begitu, sehingga ada kata-kata dari Immanuel tadi, sombongnya minta ampun, luar biasa. Tapi di cerita yang lain hari ini juga masih ada menarik ya, diskusi menarik ketika selesai pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania ini. Immanuel bicara sebetulnya memang cocok, Ganjar ini cocok sebagai presiden, tapi presiden YouTube, waduh.